Selamat datang di media edukasi video kami Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi bahasa Indonesia kelas 8 yang berhubungan dengan iklan, slogan, dan poster. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share. Hari ini kita akan belajar mengenai teks iklan, slogan, dan poster. Ayo kita amati beberapa gambar berikut ini. Yang pertama, gambar dari iklan. Yang kedua, gambar dari contoh slogan. Yang ketiga, gambar dari contoh poster. Apa persamaan dari iklan, slogan, dan poster? Iklan, slogan, dan poster sama-sama bersifat persuasif. Bersifat persuasif artinya mengandung unsur ajakan. Jadi, iklan, slogan, dan poster sama-sama mengandung unsur ajakan. Lantas, apa perbedaan dari iklan, slogan, dan poster? Perbedaan dari iklan, slogan, dan poster bisa kita lihat dari unsur-unsurnya. Nah, yang pertama, adapun unsur iklan terdiri dari gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Yang kedua, unsur dari slogan yaitu terdiri dari kata-kata dan suara. Yang ketiga, unsur dari poster terdiri dari gambar dan kata-kata. Sekarang kita akan pelajari lebih lanjut mengenai iklan, slogan, dan poster. Di bagian pertama, kita akan belajar mengenai iklan. Iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan unsur suara. Iklan bertujuan untuk mempromosikan produk atau jasa guna memberitahu khalayak tentang produk dan jasa yang ingin dijual. Iklan dibuat dengan kesan untuk merayu target untuk membeli atau menggunakan produk dan jasa yang dipromosikan. Iklan dapat berupa video, MP3 atau suara, dan media cetak yang dipasang pada berbagai media, misalnya di TV, internet, radio, koran, majalah, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri teks iklan yaitu: yang pertama, menggunakan pilihan kata yang menarik, tepat, logis, dan sopan. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi khalayak atau pemirsa. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata yang menonjolkan informasi-informasi penting. Yang keempat, pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran merayu target untuk membeli atau menggunakan produk dan jasa yang dipromosikan. Selanjutnya, jenis-jenis iklan. Yang pertama, jenis iklan berdasarkan isinya. Iklan berdasarkan isinya, misalnya iklan penawaran atau iklan niaga. Jenis iklan ini merupakan jenis iklan yang berisi tawaran akan barang atau jasa kepada masyarakat luas. Kemudian iklan pelayanan masyarakat. Iklan pelayanan masyarakat merupakan jenis iklan yang biasanya berasal dari instansi atau lembaga, yang isinya biasanya berisi informasi sosialisasi atau pencerahan kepada masyarakat akan suatu isu atau topik tertentu. Kemudian iklan penawaran atau pengumuman merupakan jenis iklan yang bertujuan untuk menarik masyarakat tertentu saja, yang isinya berupa pemberitahuan seperti event, iklan berita, iklan lowongan kerja, dan lain sebagainya. Ketiga jenis iklan ini merupakan jenis iklan berdasarkan isinya. Yang kedua, jenis iklan berdasarkan tujuannya. Jenis iklan berdasarkan tujuannya ada iklan komersial atau iklan bisnis, merupakan jenis iklan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi karena iklan utamanya adalah meningkatkan penjualan. Jenis iklan ini hampir sama dengan jenis iklan niaga. Kemudian ada iklan non-komersial, merupakan jenis iklan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sosial. Keuntungan sosial yang dimaksud adalah agar masyarakat memperoleh tambahan wawasan dan kesadaran diri dari iklan yang ditampilkan. Jenis iklan non-komersial ini hampir sama dengan jenis iklan pelayanan masyarakat atau jenis iklan pengumuman. Yang ketiga, jenis iklan berdasarkan medianya. Berdasarkan medianya, ada iklan media cetak,
merupakan jenis iklan yang dibuat dan dipasang menggunakan cara dicetak. Biasanya iklan cetak banyak kita jumpai di koran, selembaran, majalah, stiker, baliho, dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis iklan elektronik, merupakan jenis iklan yang menggunakan media elektronik dalam penyampaiannya seperti TV dan radio. Yang kedua, kita akan belajar mengenai slogan. Slogan merupakan teks persuasif yang bentuknya hanya berupa kata-kata atau kalimat pendek yang menarik sebagai bentuk kalimat ekspresi. Slogan dibuat dengan kesan untuk mengajak seseorang melakukan apa yang disampaikan. Slogan sering juga disebut sebagai moto atau semboyan. Tujuan slogan utamanya adalah untuk memotivasi pembaca. Slogan tidak memiliki batasan media dan bisa dipasang di mana saja. Ciri-ciri teks slogan. Yang pertama, menggunakan pilihan kata yang logis, singkat, menarik, dan mudah diingat. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi halayak atau pemirsa. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata yang lebih bersifat umum untuk memotivasi pembaca. Yang keempat, disajikan dalam bentuk frasa, klausa, atau kalimat. Berikut ini adalah contoh dan jenis-jenis dari slogan. Yang pertama, ada slogan lingkungan hidup. Yang kedua, ada slogan pendidikan. Yang ketiga, ada slogan kesehatan. Yang keempat, ada slogan motivasi. Ini adalah beberapa contoh dari jenis-jenis slogan, dan masih banyak lagi jenis-jenis slogan yang lainnya. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai poster. Poster merupakan teks persuasif yang memadukan unsur kata-kata yang menarik dan lebih mengutamakan penampilan gambar untuk menyampaikan ide, gagasan, pesan penting, atau himbauan tertentu. Poster umumnya dibuat dan dipasang di tempat-tempat umum. Adapun bentuk poster berupa kertas yang berukuran sangat besar. Berikut ciri-ciri dari teks poster. Yang pertama, menggunakan pilihan gambar yang jelas dan simpel, sehingga pembaca mudah memahami maksud dan tujuan dari poster yang dibuat. Yang kedua, warna poster hendaknya dibuat terang, dan warna pesan yang ingin disampaikan harus memiliki warna kontras dengan background dari poster. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata yang menonjolkan informasi-informasi penting dan disusun dengan kata-kata yang ringkas. Yang keempat, pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran untuk menyampaikan gagasan atau informasi. Berikut adalah jenis-jenis poster. Yang pertama, jenis poster berdasarkan isinya. Poster niaga merupakan jenis poster yang dibuat untuk urusan perniagaan atau perdagangan. Poster kegiatan merupakan jenis poster yang dibuat untuk menyampaikan informasi mengenai suatu kegiatan tertentu. Poster pendidikan merupakan jenis poster yang dibuat untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi yang bersifat memberitahu pemirsa. Poster layanan masyarakat merupakan jenis poster yang dibuat untuk menyampaikan informasi mengenai pelayanan kepada masyarakat. Jenis poster ini biasanya banyak terdapat di instansi-instansi atau perkantoran. Poster seni merupakan jenis poster yang dibuat untuk menyampaikan ekspresi dan desain grafis. Yang kedua, jenis poster berdasarkan tujuannya. Poster propaganda merupakan jenis poster yang dibuat untuk mengajak pembaca melakukan suatu aksi. Poster kampanye merupakan jenis poster yang dibuat untuk tujuan mencari simpati dari masyarakat dan utamanya biasanya dilakukan saat akan pemilihan umum. Poster wanted merupakan jenis poster yang dibuat untuk tujuan sayembara bagi masyarakat yang menemukan orang yang dicari oleh seseorang, instansi, pemerintah, atau negara. Nah, itulah tadi materi yang sudah kita bahas bersama mengenai iklan, slogan, dan poster. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.